Selamat pagi semuanya. Ini pagi-pagi yang cerah. Ini daerah Blimbing ya. Di daerah Blimbing, Kota Malang. Bener nggak ya Blimbing ya? Jalan LA Sucipto kayak. Bukan Blimbing kayaknya ya. Masih belum ya. Tapi tadi lihat ada SD Blimbing. Dan Blimbing. LA Sucipto guys. Hati-hati masuk ke lapangan. Oh ya guys, bagi yang sudah menonton video saya sebelumnya ya, itu kan saya cerita pengalaman memperpanjang SIM. Itu kan belum selesai itu SIM-nya itu kan. Saya harus balik lagi. Ternyata waktu saya balik itu waduh penuh guys. Saya kira cuma tinggal foto kan. Sudah tes kesehatan, sudah tes psikologi. Tinggal foto paling ya sejam lah gitu kan. Ternyata waktu datang disuruh balik lagi besoknya karena kuota sudah penuh. Ya sudah, akhirnya saya balik lagi padahal sudah antri. Nggak tahu saya sudah antri, terus pas sampai petugasnya, loh ini masih 5 Januari ya, dan masih besok ini. Ya besok aja, ini katanya ada penuh soalnya. Waduh ya sudah wis. Tanggal 5 saya kembali lagi ya. Dan ternyata antrinya karena dari informasinya harus datang pagi-pagi. Nah, karena harus datang pagi-pagi, saya nyoba datang juga subuh, tapi ternyata bangun kesiangan. Ini mudah-mudahan bisa belok kanan ini. Jangan tidak, tak bisa. Terus saja. Ya, jadi kita bangun kesiangan, tapi nggak siang-siang banget gitu. Saya jam 6 sudah berangkat. Nyampe sana Satpas ya, katanya namanya Satpas. Kantor Satpas itu tempat ngurusin itu. Itu jam 6 lebih seperempatan lah. Ada saya ngebut ya. Yang nyampe itu maksudnya, yang antri. Ternyata jam 6 seperempat itu, lebih seperempat itu antriannya sudah banyak sekali. Wah. Akhirnya guys, saya antri lama itu 5 jam lebih ada guys. Tapi antrinya pertama kan jejer gitu ya. Setelah diambil mapnya, kita boleh bebas duduk di mana saja gitu. Ini nggak bergerombol, nggak jejer lagi. Ini dipanggil lewat pengeras suara. Mudah-mudahan sehat nih saya. Ya, setelah antri dan pemotretan, setelah kurang lebih 4 jam saya antri, terus dipanggil masuk. Nah, masuknya itu nunggu lagi 1 jam lagi dipanggil untuk foto kan. 1 jam lebih lah. Habis itu sudah selesai, lega. Saya sudah punya SIM sekarang.
SIM yang baru yang kemarin kan sudah habis masa berlakunya. Ramai sekali. Jadi memang gitu guys, ternyata guys. Ya kemarin saya bilang lebih baik. Loh. Apa nih? Oh, bahasa Tintin ini sama. Ada masalah kok Tintinnya aja. Nggak perlu, sama aja. Ada masalah perubahan. Walaupun juga nggak akan ada mikir keadaannya seperti itu. Bikin ini aja, bikin buku aja. Ya, jadi kan kalau mau ngurus SIM guys, ternyata kalau 2 minggu sebelumnya nggak akan bisa kalau kita antrinya itu nggak pagi-pagi jam subuh gitu ya. Soalnya kalau jadi kita anggap aja ada 2 antrian ya. Antrian pertama itu yang diawali subuh. Jadi mereka antri, lalu mapnya itu yang pokoknya map yang sudah lengkap ya guys, yang sudah ada tes kesehatan sama tes psikologinya, itu nanti diambil sama petugasnya. Nah, semua yang map yang diambil itu pasti terlayani hari itu juga. Jadi walaupun kita masih 2 minggu ya, minggu lagi gitu ya, itu akan terlayani kok, katanya gitu ya. Ini berdasarkan pengalaman saya, berdasarkan yang saya tahu ya, mudah-mudahan bener ya. Terus yang setelah itu selesai kan, itu udah nggak perlu antri lagi, ya, tunggu panggilan kan. Lalu muncul antrian baru lagi. Nah, ini antrian yang kedua kan. Nah, antrian yang kedua ini yang dilayani hanyalah yang hari itu habis masa berlakunya gitu loh. Karena ramai sekali kan, kasihan yang masa berlakunya habis kan. Ya nanti nggak bisa ngulang lagi kan, nggak bisa datang lagi. Yang masa berlakunya habisnya besok atau besoknya lagi itu datang besoknya lagi aja gitu loh. Suruh balik lagi, jangan sekarang gitu kan. Karena bisa kejadian sampai sore gitu ya, sampai mau maghrib baru selesai nanti kalau gitu. Oh ya sudah. Jadi yang antrian yang kedua itu harus pas sudah mau habis baru nanti nunggu panggil utama guys. Saya yang antri jam 6 itu ya, jam 6 lebih 4 kalau nggak salah. Itu kan kantornya belum buka itu, tapi antriannya sudah bukanya itu kan. Itu aja 4 jam baru dipanggil. Itu nggak langsung difoto ya, cuma duduk apa ngisi formulir terus duduk aja. Panggil lagi 1 jam kemudian lah, itu sekitar itulah. Kita 1 jam lebih ya baru selesai foto, sudah bayar. SIM C 75 ya, kalau SIM A 80.000 gitu kalau nggak salah gitu ya. Ya saya yakin ya ini enggak yang SIM C itu 75.000. Kalau yang SIM A saya kurang tahu ya, mungkin 80.000. Nah, baru dia dapat kartu SIM-nya itu. Jadi buat kalian yang mau mengurus perpanjangan SIM guys, lebih baik antri subuh guys. Jadi ada yang pengalaman itu ya, salah seorang yang antri di situ bilang begini guys, saya tuh antri jam 4:30 masih 10 orang gitu kan, terus saya tinggal makan ya setengah jaman lah, balik lagi itu udah kumpul, udah muter hariannya. Udah nggak 10 orang lagi ya, mungkin ada ratusan orang lah.
setengah jam itu sudah ada ratusan orang. Kayaknya lebih baik kalau pengen dan selesai cepet mau memperpanjang SIM ya, antrinya pagi-pagi sekali kayak subuh guys. Aduh repot juga ya guys ya. Tapi kalau sudah selesai guys. Itu katanya ada yang viral itu, apa ya, nggak tahu ya, itu gasnya kan ngasih apa di halu-halu itu apa di pengumumannya itu ngasih pengumuman tidak perlu menyebarkan hoax. Keadaan apa namanya, keadaan kantor itu untuk ngurusin itu, terus menyebarkan hoax yang tidak sesuai fakta gitu ya, tidak perlu ya bagi pengunjung apa ya, pemohon SIM gitu ya, tidak perlu menyebarkan hoax bahwa kita tidak melakukan protokol kesehatan ya gitu ya, atau menyebarkan hoax macam-macam yang tidak sesuai fakta. Kayaknya sudah ada yang pernah viral gitu di situ ya, saya nggak tahu tuh. Makanya ada peringatan seperti itu, nggak perlu ngambil foto atau apa diviralkan. Tapi memang apa ya, kalau faktanya kan memang berkerumun guys ya. Ya kita nggak bisa menafikan ya, tapi saya nggak menyalahkan petugas yang di sana itu ya, mereka sudah berulang kali ngasih peringatan gitu. Jaga jarak, maskernya dipakai itu berulang kali memang. Tapi ya namanya orang ya, kalau sudah begitu ya susah banget ya. Tapi yang sudah pernah saya bilang bahwa jaga jarak itu peraturan yang bullshit itu. Ya bukannya salah, cuma nggak mungkin bisa. Oh di rumah sakit yang aduh gawat juga. Ya orang di rumah sakit aja itu yang saya dengar dari perawat di Amerika itu ya, dokter dan perawat di Amerika itu bilang itu aturan yang bullshit, nggak akan mungkin bisa diterapkan. Oh di rumah sakit saja yang orangnya sudah sadar kesehatan gitu ya, susah untuk dilakukan itu ya, apalagi bukan rumah sakit yang ya kurang lebih kesadarannya pasti nggak sesadar orang yang bekerja di kesehatan ya. Mau melakukan hal itu ya susah banget lah, jaga jarak itu susah banget lah. Jadi saya pikir petugasnya memang sudah sebaik-baiknya sudah ya, ya mau gimana lagi, susah memang itu kalau nggak sistem dari atas yang ngatur ya susah. Tugas kepolisiannya ini memang sudah berusaha sebaik mungkin, kan saya perhatikan ya guys ya. Ini saya nggak mau memihak polisi atau gimana ya, tapi memang kenyataannya kita lihat mereka sudah, kita perhatikan itu mereka sudah berulang kali ngasih peringatan, Pak duduknya agak ini gitu kan, Pak Bu kalau 1 meter nah 1,5 meter nah gitu. Berulang kali itu, berulang kali. Tapi orang-orang kalau sudah begitu ya susah sekali diaturnya. Sudah diatur, sudah ambil jarak, sedikit lagi ngumpul lagi gitu. Sudah dulu pakai masker, maskernya jadi pakai, habis itu turun lagi maskernya ya. Itu larangan, itu susah memang. Kenyataannya memang susah, ini peraturan ini susah banget kenyataannya untuk diaplikasikan ya. Ya jadi ya kita jaga kesehatan masing-masing aja guys. Kalau saya guys, saran saya guys, jadi berdasarkan yang saya alami ya guys, mungkin ya ada kurang-kurangnya nggak tahu deh. Saran saya guys, datangnya pagi ya, pakai masker,
terus pakai menahan masker supaya bernapas lebih enak itu ya. Menahan masker di link yang saya bagi video sebelumnya ya, itu ada tutorial membuat penahan masker murah meriah. Saya kenapa tadi? Nah itu murah meriah guys, hanya dari plastik yang atasmu ya guys, jangan plastik bungkus plastik ya, lembek. Bekasnya botol air mineral gitu kan bisa digunting saja segi 4, tapi sisi-sisinya apa namanya, sisi-sisinya ditumpulin gitu ya, dibuat lingkaran supaya nggak tajam gitu kan. Udah buat kita ditaruh depan hidung nanti. Nah silahkan lihat di video saya sebelumnya guys, dalingnya guys. Nah setelah itu kalau untung waktu saya antri kemarin itu nggak hujan ya. Nah kalau hujan gimana kan repot. Nah sedia jas hujan atau payung. Nah, kalau ada apa-apa langsung siap gitu kan. Dan saya sih kemarin itu nggak bawa alas ya, kalau bisa bawa alas buat duduk gitu kan, enak udah daripada antri lama tapi berdiri terus kan capek. Saya sih akhirnya nyari-nyari tempat duduk ya, kan harus pindah karena apa, saya ini nggak tahan rokok guys. Kita tempat duduk enak, dapat tempat duduk enak itu ya, terus di dekat saya ada yang ngerokok, wah tidak kuat saya. Masa pindah cari lagi tempat, dapat tempat yang bagus yang nggak berkerumun gitu ya, terus duduknya enak. Ada muncul lagi orang merokok dekat waktu, pindah lagi ya gitu terus akhirnya. Kalau ada alas untuk duduk itu nggak masalah, maksudnya pindah-pindah tapi dapat tempat yang enak terus gitu, mana saja lebih enak ya gitu jadinya guys. Ya mudah-mudahan nih ya, saya ini sebenarnya kalau ada yang merokok silakan merokok, tapi yo mestinya yo jangan di dekat orang lain ya. Masalahnya pertama kalau kita merokok pasti maskernya lepas ya loh, nggak mungkin merokok pakai masker ya, nah, kan. Terus asapnya kan ya kemana-mana gitu, nggak semua orang kuat gitu asap rokok ya. Saya terlalu sensitif sama asap rokok guys. Orang bilang kalau jauh gitu nggak akan kena asap, padahal saya tuh kalau misalkan saya jauh ya, misalkan saya di lantai 2 gitu, terus ada yang merokok di lantai bawah gitu ya, itu aja dapat cium saya, terus ada yang merokok nih, tapi nggak kuat gitu. Jadi asap rokoknya kemana-mana gitu, nggak mungkin cuma satu ruangan, mesti saya keluar ruangan juga gitu. Kecuali kalau ruangannya tertutup ya. Iya. Ya kalau bisa untuk yang merokok ya silakan merokok, tidak apa-apa, urusannya sendiri itu kan. Tapi kalau bisa ya tidak di tempat umum gitu loh. Kalau bisa di tempat yang tidak ada orang lain gitu, apalagi orang lain yang nggak ngerokok gitu. Apalagi ibu-ibu hamil menyusui itu kan kasihan bayinya kan nanti. Ya ini sudah sampai mana ini? Jalan raya Ngigo.
Harus benar-benar ekstra hati-hati guys, apalagi ini agak padat ini ya padat. Barang klopo guys, ini barang klopo. Ya guys, mungkin sekian dulu guys. Salam damai, salam sehat selalu guys. Semoga kita semua sehat. Selalu sehat, terbebas dari corona guys. Sampai jumpa lagi ya guys ya. Sampai di sini dulu guys. Kita lanjutkan lagi di lain waktu ngoceh-ngocehnya sambil bermotor ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya guys, saya sarankan guys, kalau memang memperpanjang SIM terus berkerumun ya, kalau sudah sampai rumah baju-baju masuk cucian guys. Langsung mandi ya, untuk keamanan saja guys, ini saran saja, silakan kalau tidak mau ya nggak apa-apa. Tetap jaga kesehatan guys, berusaha sebaik mungkin supaya tidak menjadi agen penular virus corona. Tetap sehat. Kalau sudah berusaha tapi kena juga ya nasib ya, gimana lagi ya. Tapi yang penting kan kita berusaha dulu aja. Mampu kita aja. Oke guys, tetap patuhi protokol kesehatan. Salam sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.